diciptakan oleh penjajah Israel sebenarnya. Oke, Pak Smith, Anda bisa mungkin menanggapi, sepakat kalau misalnya ini memang sengaja by design diciptakan upaya persenjataan kelaparan ini supaya terjadi genosida secara alami begitu karena kelaparan itu, dan juga persenjataan medis ya, supaya saluran mungkin fasilitas medis ini dikurangi atau dipersulit supaya warga Gaza ketika ada yang terluka ya secara alamiah ini tidak terselamatkan. Iya, ini Israel kan melakukan dehumanisasi terhadap ini. Nah, Zionisme ini yang dipunyai Israel ini sebenarnya meniru humanisme rasis yang dipeluk oleh Nazi Jerman. Yeah. Artinya bahwa ras Yahudi ini lebih superior dari ras Palestina ini, sehingga bagi Israel untuk memperluas Lebensraum, ruang hidupnya, dia layak melakukan apapun terhadap bangsa yang inferior seperti Palestina itu. Nah, inilah yang sedang kita saksikan sekarang di ini. Dan berikutnya, Israel menganggap gini, kalaupun perang ini harus diakhiri dengan gencatan senjata militer, setidak-tidaknya ada pengalaman dari orang Palestina sendiri apa yang dilakukan Israel saat ini. Sehingga kalaupun perdamaian bisa dilakukan, Israel berharap Palestina akan makan waktu yang cukup panjang untuk menghilangkan trauma? Menghilangkan trauma ini yang... Ini akan menjadi catatan sejarah warga Palestina akan kekuatan bangsa Israel? Ya, Israel ini kan dia ada karena adanya penganiayaan Jerman terhadap mereka. Jadi simpati dunia internasional terhadap kaum Yahudi ini luar biasa karena ada Holocaust di Jerman. Yeah. Nah, yang menyedihkan justru ideologi Nazi Jerman ini yang humanis rasis, menganggap mereka itu bangsa Arya yang harus dibuka ruang sebesar-besarnya oleh bangsa lain bagi bangsa yang unggul ini. Nah, ini yang dianut oleh Israel, bahwa wilayah-wilayah di Palestina itu merupakan wilayah biblikal bagi orang-orang Yahudi gitu. Jadi dia pantas kalau dia mau bunuh orang-orang Palestina atau. Nah, ini yang sedang terjadi. Dia kepingin menerapkan sistem apartheid yang pernah dijalankan oleh pemerintahan Afrika Selatan dengan membentuk Bantustan atau kantong-kantong orang kulit hitam di Afrika Selatan. Nah, di Israel itu, Israel kepingin negara Palestina nggak boleh ada. Iya. Tapi dia mau ciptakan Bantustan. Jadi enklave atau kantong-kantong Palestina itu hidup di situ. Di bawah kekuasaan negara apartheid Israel. Oke, tapi apa yang dilakukan Israel saat ini kan justru kebalikannya. Justru menuai banyak sekali kecaman atas krisis kemanusiaan yang terjadi. Bukan hanya saja publik dunia internasional, tapi juga dari dalam warga Israelnya sendiri. Apakah opini publik ini tidak akan respons ya dunia terhadap apa yang dilakukan Israel ini menjadi satu ancaman tersendiri bagi pemerintahan Netanyahu? Iya, memang ketika sebelum ini Netanyahu menyerang Iran, itu memang dukungan terhadap Netanyahu sudah makin melemah. Iya. Tetapi di pihak lain, Iran ini adalah musuh bersama semua orang Israel lah. Melihat Iran ini sebagai ancaman di masa depan.
Nah, ketika legitimasi Netanyahu melemah di dalam negeri, dia menyerang Iran. Dengan menyerang Iran, dia mempersatukan kembali orang-orang Yahudi. Nah, tetapi setelah perang selesai, para pihak yang oposisi tapi mendukung Netanyahu berperang melawan Iran, sekarang mereka menuntut supaya perdamaian dengan yang sudah terjadi dengan Iran dilanjutkan dengan perdamaian yang harus dilakukan dengan Gaza. Dan ini didukung betul oleh pemerintah Trump. Trump tidak ingin perang ini berkelanjutan karena merugikan Amerika Serikat. Tiongkok bisa masuk, meningkatkan pengaruhnya di Timur Tengah. Lalu Trump ini kan berpikir bisnis segala sesuatunya. Nah, di balik layar itu negara-negara Arab terus melobi Trump supaya mengakhiri perang ini. Nah, pada bulan Mei lalu, ketika Trump melawat ke 3 negara Arab, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab, itu dia berhasil mendapatkan komitmen $2 triliun Amerika Serikat untuk ditenang. Jadi mereka ini punya pengaruh terhadap Trump juga cukup besar. Nah, inilah yang saya yakin Trump mengultimatum Netanyahu supaya mengakhiri secepatnya ini. Dan itu akan terjadi menurut saya karena nggak ada gunanya itu mau dilanjutkan. Mudah-mudahan kita bisa melihat ya titik terang setelah gencatan senjata 60 hari ini ke depannya akan seperti apa. Terakhir mungkin dokter bisa dikasih mungkin penjelasan gitu. Seperti apa sih dukungan masyarakat Indonesia khususnya terhadap warga Palestina dan dari sisi mungkin tenaga medis begitu ya, yang ada saat ini ketika nantinya gencatan senjata ini diberlakukan. Ya, rakyat Indonesia merupakan salah satu supporter yang sangat komit ya terhadap aktif kemerdekaan bangsa Palestina, gitu. Karena kan memang undang-undang dasar kita memang menyatakan itu. Jadi artinya bantuan kemanusiaan ini semakin bergulir, semakin banyak dan besar. Iya, dan sikap yang kita lakukan itu sikap yang memang yang sejalan dengan amanah undang-undang dasar sebenarnya. Motivasi yang memperkuat lain mungkin motivasi keagamaan, tapi kemarin kita semua bisa lihat bahwa memang ini isu kemanusiaannya tidak harus orang Islam pun menyadari problem yang ada gitu. Jadi tentu komitmennya itu sangat tinggi gitu ya. Terkait dengan aktivitas medis, tentu pintu kesehatan ini merupakan salah satu garda terdepan ya. Rumah boleh hancur, lahan boleh rusak gitu ya, tapi ketika manusianya yang kemudian menjadi korban ini sudah menjadi peringatan yang sangat keras bahwa situasi yang terjadi dan terus-menerus ini merupakan situasi yang sangat tidak layak terjadi gitu. Kalau misalnya dan aktivis-aktivis kesehatan di berbagai dunia, bukan hanya Indonesia, juga masih terus aktif menyuarakan, terutama banyaknya yang wafat ya. Sejawat-sejawat ini. Gitu. Kalau misalnya yang saya lihat di media sosial juga ya, selain Dr. Marwan, banyak sekali tenaga kesehatan lainnya. Ini selain yang juga tugasnya adalah menyelamatkan nyawa manusia di sana, tapi juga mereka rajin sekali dan aktif sekali membagikan informasi-informasi terkait dengan kondisi warga Palestina yang ada di Gaza. Apakah itu juga menjadi ancaman? Artinya dianggap mungkin membuat propaganda ataupun lainnya? Itu kan istilahnya jurnalisme masyarakat gitu ya. Ada yang memang jurnalis, ada juga yang masyarakat yang mengabarkan. Dan itu ada hal yang tidak bisa dihindari pada situasi informasi terbuka sekarang ini. Saya pikir itu bukan hal yang mengancam sebenarnya. Dan itu membuka mata dunia mengenai apa yang terjadi sebenar-benarnya di dalam Gaza.
Baik, terima kasih Dr. Hadiki Habib, Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee Mercy Indonesia, dan juga ada Pak Smith Al-Hadar, pengamat Timur Tengah. Sayang sekali Muhammad Hussein, relawan kemanusiaan Indonesia yang tadinya harusnya bergabung bersama kita, berhalangan sehingga tidak bisa berbagi cerita dengan kita di sini. Baik, pemirsa, seorang dokter siaga pagi, siang, dan malam demi satu tujuan mulia, yaitu menyelamatkan jiwa manusia. Padahal nyawa sendirilah taruhannya. Selamat jalan Dr. Marwan Al-Sultan, dedikasi dan jasamu akan kami kenang selamanya. NTV Prime masih akan segera kembali, tetaplah di tempat Anda.